berbagai macam langkah antisipatif. Dalam APBN kita Desember 2025, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan jika dana diberikan sebanyak 4 miliar rupiah masing-masing kepada 52 kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk masing-masing provinsi yang terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suhasil menyebut dana yang telah disalurkan ke Pemda terdampak bencana merupakan dana kemasyarakatan Presiden. Namun juga masih ada beberapa dana yang dapat digunakan seperti dana tanggap darurat atau dana siap pakai, serta cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Suhasil mengungkapkan dana itu akan dicairkan dalam 2 tahun, yakni di tahun 2025 senilai 1,6 triliun rupiah dari dana siap pakai dan cadangan bencana dari Pagu 5 triliun rupiah yang masih tersedia 2,97 triliun rupiah dan siap ditambah sesuai kebutuhan. Adapun untuk 2026, pemerintah menganggarkan dana siap pakai yang tersedia senilai 250 miliar rupiah, serta cadangan bencana yang sebesar 5 triliun rupiah. Dana ini dapat digunakan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi. Selain itu, dukungan lainnya melalui pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak, seperti melalui kebijakan relaksasi penyaluran TKD 2025 pada 2025 sebesar 2,25 triliun rupiah dan pada 2026 sebesar 43,8 triliun rupiah. Dan ini langsung kita aktifkan kemarin. Dan untuk dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan DSP 1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun 5 triliun, masih tersedia lagi 2,97 triliun dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan. Tapi dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke tahun 2026 dan menjalankan APBN 2026. DSP-nya ada, cadangan bencana kita siagakan lagi 5 triliun. Ini memang selalu reguler tiap APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis peningkatan belanja negara mampu meredam dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi, yang diprediksi menekan pertumbuhan sampai 0,2%. Di sisi lain, Purbaya telah menyiapkan dana 60 triliun rupiah hasil efisiensi belanja kementerian lembaga tahun anggaran 2026 untuk dialihkan ke anggaran penanggulangan bencana Sumatera. Bila anggaran ini mulai terserap, dia yakin akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 2026. Ya, paling sekitar segitulah 0,1 sampai 0,2%. Tapi gini, belanja juga meningkat. Mudah-mudahan kalau uangnya cepat sampai ke sana, itu kan bisa mengurangi dampak tadi dari negatif impact dari bencana itu. Karena ada belanja ini, belanja itu, semuanya kan. Kalau tahun depan saya yakin, saya jawab net impact-nya positif karena 60 triliun bisa masuk sistem kan. Kalau sekarang tahun ini saya tergantung berapa cepat uang kita mengalir ke daerah bencana itu. Harusnya sih cukup banyak kalau hitung betul ya. Menkyu Purbaya masih mempertahankan angka 5,5% untuk proyeksi pertumbuhan kuartal 4 2025 dan 5,2% atau sedikit lebih rendah untuk pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 akibat faktor bencana. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.